Baik, selamat pagi semua. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran di kelas kita ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, berdoa selesai. Ini kelas 10 teknik permesinan ya. Masih wajah-wajah baru ya. Di sini ada sekitar 20 siswa ya. Oke, 20 siswa. Ini sudah ada ketua kelasnya? Belum. Baik. Oke, Bapak tentuin dulu ya ketua kelasnya. Oke, ketua kelasnya Ucok. Oh ya, kamu saja ketua kelasnya ya. Baik, di kelas Bapak memiliki beberapa peraturan. Yang pertama, tidak boleh merokok dalam kelas. Yang kedua, tidak boleh memain HP kalau Bapak sedang menerangkan. Tapi kalau Bapak suruh, boleh-boleh saja. Nah, kalau untuk tugas Bapak fleksibel saja. Bapak ngasih tugas publik dikit saja. Oke? Ada yang udah kenal Bapak? Atau ketemu Bapak di luar? Belum. Baik. Bapak perkenalkan diri Bapak dulu. Perkenalkan, nama Bapak Johaya Martualingga, bisa dipanggil Pak Jo. Nah, kalau ketemu Bapak di luar, siapa boleh, manggil Abang boleh, karena umur kita nggak jauh beda. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita akan menggunakan alat ukur mekanika. Yang akan Bapak jelaskan pada pagi hari ini itu jangka sorong dan mikrometer skrup. Ada yang sudah pernah melihat mikrometer skrup atau jangka sorong? Atau memegang? Yaps. Rata-rata ya, berarti sering di bengkel, kotor. Oke. Sini jangka sorong dan mikrometer skrup memiliki ini dua jenis alat ukur yang memiliki kegunaan yang berbeda. Ada yang tahu perbedaannya apa? Iya, kamu? Ya, bagus. Oh ya, yang paling sudut belakang. Ya. Nah, lagi? Ya, silakan. Oke. Biar Bapak tulis lagi ya. Jangka sorong dan mikrometer skop ini memiliki dua jenis alat ukur yang memiliki kegunaan yang berbeda. Yang pertama itu jangka sorong. Jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur panjang, luas, dan kedalaman suatu benda. Sedangkan mikrometer itu digunakan untuk mengukur benda yang jauh lebih kecil ataupun tipis. Ya. Nah, kemudian tuh kita akan masuk ke jangka sorong dulu pertama ya, baru nanti mikrometer skrup. Nah, jangka sorong ini memiliki beberapa jenis. Ada tahu yang berapa jenisnya? Oh ya, benar. 4, ada 4. Apa saja? Ya, jangka sorong analog ataupun manual. Kemudian jangka sorong digital. Nah, yang lain? Ya, jangka sorong arloji ataupun jam ya. Kemudian jangka sorong ketinggian. Ya, benar sekali. Semua benar ya?
Ada 4. Yang pertama itu jangka sorong analog atau manual, kemudian yang kedua jangka sorong digital, yang ketiga adalah jangka sorong arloji atau jam, yang keempat jangka sorong ketinggian. Nah, kemudian di sini akan Bapak menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong dan cara menghitungnya nanti. Ini gambarnya bisa dilihat atau HP-nya boleh dibuka. Gampang. Kalau Bapak suruh buka HP nggak masalah. HP-nya dibuka, bisa dilihat. Nah, ya itu ada bagian yang pertama itu rang tetap bawah, bagian bawah ya. Kemudian itu ada ini benda yang diukur, balok ya. Yang kedua rahang sorong bagian bawah, skala nonius, tangkai ukuran kedalaman, skala utama, tombol kunci. Ini bisa ngunci pas kita mengukur benda itu supaya tidak lari setelahnya. Ya, kemudian itu ada rahang sorong atas, dan yang kemudian itu rahang tetap atas. Nah, untuk mengukur benda kita harus pahami dulu yang kita butuh. Ini ada bendanya, yang kemudian kita akan melihat dari skala utama dan skala noniusnya. Skala utama ini menggunakan cm, skala nonius mm ya. Nah, pas kita ukur nih benda. Nah, kita lihat nih skala utamanya ada di mana. Karena dia pakai cm, jadi kita lihat semisal dia 2,3 cm skala utamanya. Dan kita tengok skala noniusnya. Skala noniusnya kita lihat garisnya lurus mana yang sama ratanya. Ya, sama rata. Nah, di sini ada di angka 7. Nah, kemudian untuk cara rumusnya itu seperti ini. Skala utama ditambah skala nonius dikali ukuran jangka sorong. Misalnya jangka sorongnya yang kita gunakan 0,01 mm. Nah, tadi kan skala utama itu 2,3 cm. Skala noniusnya 7 dan skala untuk ukuran jangka sorong itu kita menggunakan 0,01. Nah, kita jumlahin dulu, kita kalikan dulu 7 dikali 0,01. Kemudian kita jumlahkan, setelah kita dapat hasilnya, kita jumlahkan dia dengan skala utama 2,3 dan kita dapat hasilnya 2,37 cm. Jadi untuk ukuran ini itu 2,7 untuk jangka sorong. Nah, untuk jangka sorong apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jadi semua memahami ya. Masih gampang lah, masih materi-materi awal. Ya kan? Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi kita ya. Yang kedua itu mikrometer skrup. Nah, mikrometer atau bisa disebut mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk pengukuran benda kecil ataupun tipis atau benda yang berbentuk lempengan dengan ketelitian yang cukup tinggi. Nah, mikrometer skrup ini memiliki 2 jenis. Ya. Kedua jenis. Ada yang tahu? Oke, yang sulit paling belakang. Ya, mikrometer skrup manual. Lagi? Mikrometer skrup digital. Terpintar ya? Udah mau main, mesinnya langsung. Kalau ukurnya langsung hafal. Udah mengetik. Nah, mikrometer skrup manual ini yang dimana mikrometer skrup yang pembecahan skalanya dilakukan secara manual, yaitu dengan cara membaca skala utama dan skala nonius. Nah, untuk mikrometer skrup digital kita tidak perlu lagi membaca skala,
ataupun tidak perlu lagi melihat skalanya. Namun hasil pengukurannya secara otomatis yang terlihat di LCD mikrometerskop. Ya, oke. Nah, ini Bapak kan ada gambar. Nah, ini gambar mikrometerskop. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada anvil, spindle, slot. Kemudian ada cymbal, head, skala nonius. Di sini ada skala noniusnya. Maaf, ada yang kepotong. Ini skala utama. Nah, cara mengukur ataupun menghitung benda ini, di mana ini ada benda nih, bulat bola. Kita anggaplah kelereng ya. Nah, cara menghitung itu seperti ini. Kita lihat yang ini, skala utamanya. Di sini dia ada berapa? 0, setengah, 1, setengah, 2, setengah, 3, setengah, 4, baru sini ada garis setengah. Nah, berarti dia itu 4, milimeter. Nah, kita lihat skala noniusnya. Skala nonius itu dilihat dari sini. Oke, kita potong, kita lihat di sini dia, misal dia di sini lurusannya itu 22. Berarti dia jadi 0,22 mm. Nah, untuk menghitung kelereng ini, cara menghitungnya gampang saja. Yang dimana skala utama dijumlahin dengan skala nonius. Berarti kita jumlahin 4,5 mm ditambah 0,22 mm. Hasilnya itu 4,72 mm. Nah, berarti hasil pengukuran dari lingkaran ini menggunakan mikrometerskop itu 4,72 mm. Ya, mudah, masih mudah kok cara pengukurannya. Ada yang ingin ditanyakan dengan mikrometerskop? Oh, tidak ada. Oh, berarti Bapak anggap memahami ya. Oke. Memahami materi. Nah, untuk jika kalian sudah memahami materi, Bapak akan memberi tugas. Ini tidak secara individu, secara berkelompok. Di sini kalian ada 20 orang. Kalian ada 20 orang. Bapak akan memberi ini, Bapak akan bagi 4 kelompok. Yang kelompok pertama itu dari 1 sampai 5, yang kedua 6 sampai 10, yang ketiga 11 sampai 15, yang terakhir itu 16 sampai 20. Itu kelompok 4. Nah, tugasnya itu untuk kelompok 1, cara mengukur. Kita akan mengukur kelompok 1 menggunakan jangka sorong analog ataupun manual. Untuk kelompok 2 menggunakan jangka sorong digital. Untuk kelompok 3 jangka sorong arloja atau jam. Kelompok 4 menggunakan jangka sorong ketinggian. Nah, ini kan bendanya kan dibuat beda-beda. Nanti setiap kelompok melakukan pengujian, dihitung, ada bukti fisiknya, nanti difoto, di print, dikasih ke Bapak di pertemuan berikutnya. Ya, ini tuh nanti kita bahas. Dimana kalian nanti kesalahan cara menghitung, nanti kita bahas lagi lebih dalam. Nah, ada yang bertanya? Oh, tidak ada ya? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini, untuk materi pada pagi ini Bapak rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Baik,
Terima kasih. Mohon maaf jika Bapak ada kesalahan untuk menerangkan atau kurang jelas. Tapi jelas dong ya, tadi ngerti kok sudah. Oke baik, untuk menutup kelas kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa.